Halo. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini merupakan teks pembahasan yang terakhir dari 2 Timotius 3, Bapak Ibu. Cukup banyak pembahasan kita. Beberapa kata-kata itu kita bahas bersama-sama. Dan kiranya ini benar-benar kita pahami dengan baik. Topiknya yaitu tetap sama keadaan manusia pada akhir zaman, tetapi ciri yang terakhir, ya. Ciri yang terakhir yaitu 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima. 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima. Yang sudah dapat katakan amin. Baik saudara-saudari kasih Tuhan, kita bacakan bersama-sama 2-3 ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Secara lahiriah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus hendak menjelaskan kepada Timotius dan bahkan kepada kita semuanya bahwa ciri-ciri yang di atas itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang lahiriah, kedagingan. Dan bahkan Rasul Paulus juga berkata kepada kita, orang-orang pada manusia pada akhir zaman itu masih mungkin saja mengikuti ibadah, tetapi mereka menjalankan ibadah, menjalankan rutinitas, dan bahkan menjalankan setiap hal-hal yang berkaitan dengan religius itu hanya sebatas hal-hal lahiriah. Apa itu sebatas lahiriah? Itu berarti tetap datang beribadah, tetap datang ke tempat-tempat ibadah, tetap hadir. Tetapi yang hadir adalah lahiriahnya atau fisiknya. Fisiknya ada di tempat ibadah atau di ruangan ibadah, tetapi hatinya atau rohaninya tidak. Ada lagu yang berkata begini, aku punya ragamu tapi tidak hatimu, gitu kan? Oh, anak-anak muda lebih tahu. Ya. Kita berikan raga kita berikan lahiriah kita, hadir di tempat ibadah, tetapi tidak hati kita. Lagu tadi hendak berkata, kalau dua pasangan, dia hanya berikan raganya kepada pasangannya itu. Dia hanya ada hadir secara tubuhnya, lahiriahnya, tetapi dia tidak berikan cintanya kepada pasangannya. Ini mengerikan. Mengerikan nggak, Bapak Ibu? Mengerikan. Apa bedanya dengan jablay? Betul tidak? Jablay itu kan berikan raganya, berikan tubuhnya, tapi tidak hatinya. Jangan sampai kita jablay-jablay rohani. Amin. Kalau saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan tegas sekali bahwa pada akhir zaman, manusia akhir zaman cirinya adalah secara lahiriah. Kenapa sih saudara? Kenapa bisa terjadi demikian? Yang pertama, orang ini sebenarnya tidak memberikan hatinya untuk firman Tuhan. Kenapa ada orang yang rajin rutin beribadah, tetapi hanya lahiriah saja? Karena dia tidak berikan hatinya untuk Tuhan. Amin. Karena dia tidak berikan hatinya untuk firman Tuhan. Mungkin saja dia malu kalau tidak beribadah. Atau mungkin hanya saja ditanya orang, kamu kok nggak beribadah, kamu nggak gereja, kok kamu ini, kok kamu, oh iya ya, gua harus datang. Datang tapi hanya lahiriah. Hanya untuk memenuhi kriteria-kriteria manusiawi, tetapi tidak memenuhi standar dari surgawi. Amin.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dulu saya begitu. Dan mungkin kita dulu sama semua begitu. Amin. Datang beribadah. Dan saya rajin ke gereja. Dulu saya waktu STM, ya, saya koordinator, ketua pemuda, saudara, di gereja yang lama di Medan. Tiap malam minggu latihan core. Ada yang latih itu ya. Gitu ya. Latihan terus tiap malam minggu karena besoknya mau show, mau core di depan begitu banyak. Karena gereja-gereja kalau di kampung kan jemaatnya ribuan. Gitu. Tiap malam minggu selesai latihan core, minum mabok sampai pagi. Ya kan? Tapi ke gereja juga. Pulang dari gereja, minum mabok lagi. Duh. Dan rasanya semuanya hambar, saudara. Hanya menjalankan itu hanya ya rutinitas saja. Pokoknya ya ke gereja. Ada kegiatan kok ya ikut. Ada ibadah ya ikut gitu. Tapi tidak pernah memberikan hati untuk firman Tuhan. Amin. Bukan gerejanya yang salah. Saya selalu tegaskan, bukan gerejanya. Nyatanya banyak orang-orang yang gereja di tempat itu banyak bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Dan kita tidak bisa menjudge sebuah gereja kita yang lebih bagus. Tidak. Ya, sama aja mau gereja haleluya pun. Waktu pelayanan di penjara ditanya, "Ibu, gereja dari mana?" "Pantai Kosta, Pak." "Bapak gereja dari mana?" "Betel, Pak." Ya bukan hanya dari HKBP ya. Ya, jadi jangan salah paham. "Ibu kasus apa?" "Kasus narkoba." "Bapak kasus apa?" "Kasus pencurian." Gereja Pantai Kosta, gereja Betel. Gereja yang haleluya juga. Plus sama juga waktu ditanya, "Bapak dari gereja apa?" "Gereja HKBP." Ya sama aja. Selama hati kita tidak berikan untuk Tuhan, untuk firman Tuhan, kita mungkin saja datang ke gereja rajin. Amin. Tapi kita tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ini jangan sampai terjadi dengan kita. Firman tugas Tuhan menegaskan kepada kita agar kita cermat melihat situasi ini. Kayaknya sama ya. Secara lahiriah datang, tetapi firman itu tidak masuk di dalam hati kita. Mungkin waktu ibadah yang kita ingat adalah di rumah. Yang kita ingat adalah suami atau istri, anak. Yang kita ingat adalah pekerjaan, usaha. Yang kita ingat adalah kesibukan aktivitas kita. Dan kita tidak ingat memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita tidak berikan. Sehingga kita tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Lapar dan haus. Lapar dan haus itu berarti setiap hari kita lapar. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sama seperti kita lapar dan haus makanan dan minuman. Tadi kita paling tidak tadi pagi kita minum, betul Bapak Ibu? Paling tidak, dan saya ya hanya minum tadi. Ya, paling nanti siang baru makan. Tapi coba lihat, kita sering
lapar dan haus akan tubuh kita. Hal-hal lahiriah ini kita penuhi dengan baik. Kalau boleh makanannya pun yang enak-enak. Puyung hai, capcay, hai, dan hai lainnya, ya kan? Kalau nggak makan yang enak rasanya, aduh, gimana nih? Dan kalau kita mau makan, kita pasti milih. Apalagi kalau pas tanggal-tanggal muda, kita pilih makanan yang enak-enak. Benar nggak? Bakmi Shanghai. Apa lagi? Capcay. Bakmi Akyong. Yang belakang. Apa lagi? Seafood. Apa lagi? Oke. Apa lagi ya kira-kira? Warung Kito. Terus kita kemana lagi? Kalau boleh cari tempat makanan yang paling enak di DM, Mall Puri, mana lagi? Wow, BSD. Kayaknya kita kalau cari makan tuh cari makan jauh banget, cari yang enak. Dan bahkan kalau boleh yang mahal nggak apa-apa deh. Kita makan satu keluarga 3 juta, 4 juta. Tapi rasa-rasanya kita puas. Puas. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan hati kita untuk makanan rohani kita. Untuk makanan rohani kita rasa-rasanya males dan asal-asalan. Tapi kalau makanan jasmani, kita rasa-rasanya preparingnya luar biasa. Betul tidak? Kalau boleh prepare-nya dari kemarin. Kalau ini hari Minggu, dari Sabtunya udah prepare. Besok kita mau makan di BSB, tempat yang paling baru, paling enak deh pokoknya. Nah, gitu kan? Besok kita naik mobil, siapa yang ikut, persiapkan ininya. Duitnya persiapkan lo, mahal lo. Habis itu ngantri panjang, gak apa-apa dah, biarin ngantri panjang. Yang penting kan enak, sekali jalan-jalan. Ya tapi panjang gak apa-apa, yang penting enak. Yaudah, preparingnya banyak pokoknya deh. Ntar lu pakai apa? Gua pakai baju ini, gua pakai waduh. Padahal mau makan doang. Kita rasanya prepare-nya banyak banget. Setelah makan di sana ngantri panjang, senang rasanya. Nggak bete. Ngantrinya berapa lama? 3 jam, nggak apa-apa inti. Iya nggak apa-apa, seneng. Itu kita tuh. Senang banget rasanya. Udah panjang ngantrinya, senang banget. Ceria semuanya. Habis itu giliran makan top. Dan waktu kita lihat bonnya, udah nggak apa-apa deh. Mahal juga ya. Iya sih, udah nggak apa-apa. Bensin tahu. Iya juga sih. Bayar. Karena tempatnya jauh, pulang sampai rumah, lapar lagi yuk. Iya, pesan lagi yuk. Nah itu kita. Ketika kita memenuhi hal-hal lahiriah, kita rasanya memerlukan persiapan yang tingkat tinggi. Tapi ketika kita mempersiapkan hal-hal rohani kita, kok kayaknya minus. Bapak Ibu, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kita juga terjebak. Kita anak Tuhan juga hampir terjebak pada hal-hal yang lahiriah. Tapi lupa hal-hal yang rohaniah, batiniah. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, hati-hati. Amin. Secara lahiriah itu berarti datang ibadah, tetapi firman Tuhan itu tidak dimakan, tidak diminum, dan tidak diserap dalam hati. Mungkin saja seperti yang sering-sering kita dengar, masuk telinga kanan, keluar cepat-cepat dari telinga kiri. Luar biasa. Dan cepatnya kayak ekspres. Tapi kalau kita makan rasanya, kalau boleh lama makan di tempat. Tapi ketika mendengar firman Tuhan kayaknya serap. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, manusia rohani kita
harus senantiasa diperbaharui. Amin. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Kita harus perhatikan di sana. Orang-orang yang demikian ini, ya, mereka hadir secara beribadah, tetapi firman Tuhan tidak masuk di dalam hati mereka. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang demikian ini, ya, menurut ciri-cirinya ini, hadir rajin beribadah, tetapi tidak membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ini yang kedua. Mereka benci tetap benci, yang jahat tetap jahat, bohong tetap bohong, menipu tetap menipu, dendam tetap mendendam, menghina orang tua tetap, mulutnya tidak dijaga, hatinya tidak dijaga, hawa nafsunya tidak dijaga. Kalau kita perhatikan ciri-ciri itu, tidak suka berdamai, menjelekkan orang, garang, tidak mau melakukan yang baik, tapi tetap datang beribadah. Yang kedua, datang beribadah, tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Perilaku yang lama tetap sama. Berbahaya. Ini ciri yang kedua. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, harusnya kalau kita rajin beribadah, maka harusnya kita juga semakin hari semakin merubah karakter kita. Amin. Karakter kita semakin berubah. Yang dulu kita ngomong kebun binatang, anjing lu, babi lu, monyet lu, apa lagi? Kok jarang? Rusa lu, jarang ya, rusa ya. Apa lagi? Buaya lu, apa lagi? Kampret lu, kelelawar lu, Batman lu, Spiderman, itu kan semuanya binatang. Batman itu kelelawar, Spiderman itu apa? Laba-laba. Panter lu. Panter tuh binatangnya itu, sejenis. Badak lu, kebo lu, tapi yang sering kali kan itu, yang paling menyakitkan babi lu, tapi paling enak dimakan paling enak. Kebo lu, wah, orang kalau dibilang kebo lu, wih, kebo, badan gua udah kayak kebo ya, tapi paling enak juga dimakan. Sapi lu, monyet, kalau monyet tuh kasar memang. Mulut kita, aduh, tetap nggak berubah, tapi kita rajin beribadah loh. Di mana firman Tuhannya? Amin. Berarti harus ada perubahan. Manusia akhir, mereka tidak berubah. Mereka tetap datang beribadah rajin. Perhatikan tuh, ya, rajin beribadah, gak main-main loh. Hati-hati, rajin beribadah, tetapi karakternya tetap sama. Mulutnya kebun binatang, mulut ngomong kepada anak, anjing lo, anaknya anak anjing lo, gitu kan. Gua anak anjing, mama anjing lo. Bapaknya ngomong monyet lo, ini bapak monyet. Nggak berubah, saudara. Coba kita cek, jangan sampai kita juga sama. Amin. Itu berarti harus ada perubahan, saudara. Kita harus berubah. Bicaranya yang kotor, kasar, stop. Hatinya yang menimbang, memikirkan yang jahat, stop. Katakan harus, saudara. Jangan hanya berdoa, Tuhan, tolong aku ubahkan mulutku. Enggak, kamunya. Bila perlu kalau ngomong kotor, tampar enggak, pok gitu. Kenapa? Karena kita yang punya mulut. Bisa gak sih? Pasti bisa, amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan sebenarnya, kalau ada komitmen yang kuat dalam diri kita, pasti bisa, amin. Bisa, saudara. Jangan kata, oh nggak mungkin. Mulut gua kotor nih dari bawaan, dari lahir. Wah, nggak mungkin, saudara. Nggak ada itu. Mulut gua kasar nih dari bawaan, nggak ada itu. Berdoa dan komitmen, Tuhan pasti ubahkan, amin. Tidak ada yang mustahil, saudara.
Saya ingat waktu baru masuk kuliah STT dulu di asrama. Saya tuh paling suka ngigau, saudara, dan ngomong kotor, saudara. Waktu itu kan di asrama, tempat tidurnya di atas, saya di atas. Saya ngigau, anjing gitu. Ya, tapi saya nggak sadar, memang oke saya orang Medan, jadi ngomong tuh kayak kotor, kasar tuh biasa ya. Ngigau tidur, anjing. Ada kakak tingkat sih. Dia merasa loh, ini orang tidur tuh kan. Anjing gitu loh, kaget lagi dia. Terus dia, udah saya bangun. Kamu ngomong saya anjing. Kapan saya bilang? Tadi waktu kamu tidur. Wah, saya ngigau saya bilang. Nah itu. Itu sampai masuk dalam alam bawah sadar, saudara. Kenapa orang kok gampang ngomong kotor, gampang ngomong kebun binatang, mulutnya terjal? Sudah masuk dalam alam bawah sadar. Saya juga mengalami itu. Coba lihat saudara-saudara saya yang ada di terminal, itu kan saudara-saudara semua saya itu, dari orang Batak semua. Coba lihat ngomongnya, menyakitkan nggak? Orang-orang kalau orang Batak, tapan oleh orang Medan mah, kalau lihat ini ngomongnya ini orang Medan, orang Batak, ini pasti tahu kan? Iya, banyak orang komplain udah ngedumel, ya, ngedumel sama orang Batak. Kenapa? Ya di pasar-pasar ngomongnya kotor, kasar, di terminal, di angkot gitu. Pasti, saudara. Saya walaupun saya bukan suku lain, tapi saya bisa merasakan. Karena saya pernah suatu kali naik kereta, saya mau ke Bekasi waktu itu. Bekasi di Senen atau Jatinegara kalau nggak salah. Saya duduk nungguin kereta, dan sebelah saya ada bapak, ada seorang bapak ngobrol pokoknya lama lah. Nunggu kereta kan lama zaman dulu ya. Yang keretanya zaman itu loh, kereta zaman baheula itu loh. Itu pakai apa ya? Iya, bus gitu. Lama nunggunya, sekali naik, waduh, itu kita udah kayak apa? Rame minta ampun, yang di atas juga ada. Dulu zaman begitu kan. Tahun berapa saya lupa. Ngobrol-ngobrol, entah kenapa lama, saking lama ngobrol. Entah kenapa dia mungkin nggak tahu saya orang Batak gitu, Medan. Iya tuh orang Batak tuh. Ngomong mulutnya tuh, waduh, kotor, kasar pokoknya, enak. Bapak itu orang daerah ini, dia nggak tahu saya orang Batak. Iya juga sih Pak, bener. Ya, saya bahasanya coba. Iya bener juga. Saya dalam hati iya betul. Ini curahan hati. Ya, banyak orang yang mungkin nggak ngomong, tapi ini mewakili isi hati begitu banyak orang, betul ya? Saya terdiam. Dan saya sadar ketika saya sudah mulai ngomong berubah, sudah mau ngerem gitu ya, kita sedang belajar. Ketika saya di terminal, saya lihat saudara-saudara saya, waduh iya betul. Aduh benar-benar deh. Mulut itu gampang sekali berucap kata-kata kotor, kata-kata yang kasar. Tapi rajin beribadah. Ini masalahnya, saudara. Kita rajin beribadah, tetapi karakter kita tidak pernah berubah. Yang salah gerejanya atau kita? Kitanya. Kita harus berubah. Amin. Karena firman Tuhan itu, kalau kita tangkap, kita makan, kita minum seperti makan minuman, dan dia tersimpan dalam hati kita, maka firman Tuhan itu membersihkan hati kita. Amin. Dia bersihkan, saudara. Karena dia tinggal dan kita terima dengan baik. Seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Maka dia akan bertumbuh dan bahkan berbuah. Tergantung hati kita, Bapak Ibu. Yang kedua adalah datang beribadah tetapi tidak mengalami perubahan sikap atau karakter. Yang pertama tadi, tidak menerima firman Tuhan dengan baik. Yang ketiga apa, saudara? Kenapa orang rajin beribadah tetapi tidak menyentuh hal-hal rohaninya? Kenapa? Karena ada yang belum dilepaskan di dalam hatinya, hidupnya.
Oleh sebab itu setiap kita harus mengalami pelepasan. Pak, pelepasan roh-roh jahat tidak harus demikian, bukan. Pelepasan dari segala keterikatan kita. Kenapa orang rajin beribadah tetapi tidak terbangun rohaninya? Karena tidak atau belum mengalami kelepasan. Amin. Apakah kelepasan karena dendam, akar pahit, kebencian di dalam hati kita? Kita masih benci orang. Kita namanya terikat. Apakah hubungan kita yang tidak baik dengan orang tua saudara kita, kita masih terikat? Ataukah apa dosa, sesuatu dosa yang itu terus menghantui kita? Ya, dosa kita yang sering kita lakukan dan ketika kita mau melepaskan kayaknya belum bisa. Itu namanya keterikatan. Kalau kita masih terikat, saudara, maka kita rajin ibadah pun kita tidak akan terbangun rohani kita sebelum kita dilepaskan. Kalau kita akar pahit, membenci, dendam, lepaskan sekarang juga. Amin. Lepaskan. Kalau kita hubungan kita tidak baik dengan seseorang, suami, istri, orang tua, anak, anak dengan saudara, dengan tetangga, dengan seseorang, siapapun itu, segera lepaskan pengampunan. Amin. Kayaknya gak bisa, Pak. Kayaknya aku sakit sekali. Benciku itu benci banget loh. Lepaskan segera. Kalau mau bertumbuh. Jikalau tidak, kita hanya hadir ibadah, tapi kita tidak pernah mengalami pertumbuhan. Karena keterikatan itu akan membelenggu kita terus-menerus. Dan kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Perhatikan Bapak. Rasul Paulus mengingatkan, orang rajin beribadah, tapi hanya secara lahir. Lepaskan apapun itu yang ada dalam hidup kita. Kita belajar, saudara. Sakit hati kan? Kita belajar mengampuni. Hubungan kita belajar. Dosa apapun itu kita harus belajar. Dan itu kita harus komitmen, saudara. Tidak bisa, saudara. Kita hanya berkata, Tuhan, Kau mengenal hatiku. Enggak. Kita harus berkata, aku lepaskan. Aku tinggalkan. Amin. Ya, aku tinggalkan. Ini dosa yang ada dalam hatiku. Ini keterikatan, aku lepaskan Tuhan. Anda mau didoakan oleh siapapun, kalau Anda tidak pernah komitmen, Anda tidak pernah dilepaskan, tidak pernah terlepaskan. Siapapun yang doakan Anda, mau pendeta bule dari luar negeri sekalipun, ketika Anda tidak pernah komitmen dalam hati Anda tidak pernah terlepaskan. Tapi Anda sendiri pun yang berdoa dalam hati dan berkomitmen, Anda bisa dilepaskan. Amin. Karena Tuhan yang adalah kekuatan kita. Komitmen, saudara, kita bisa dilepaskan. Nah, ini ciri-ciri, saudara, manusia yang datang beribadah tetapi secara lahiriah. Dan firman Tuhan katakan apa? Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi saudara, ibadah sesungguhnya memiliki kekuatan. Amin. Pernahkah saudara ketika beribadah dan Anda sungguh-sungguh berikan hati saudara, dan Anda rasakan ada kekuatan yang dari Tuhan? Amin. Kenapa kalau kita ibadah kita tidak rasakan apa-apa? Karena kitanya. Tapi kalau kita beribadah dan kita rasakan Tuhan, ada kekuatan di sana. Ada kekuatan Tuhan dicurahkan di sana. Amin. Ada lawatan Tuhan yang dicurahkan di sana. Bukan seberapa hebat WL-nya. Bukan seberapa hebat pemain keyboard, pemain drum, pemain bass. Enggak.
Bukan sahabat berapa hebat pengkhotbahnya, enggak. Bukan seberapa besar gedung ibadah kita, tidak. Bukan seberapa megah alat musik dan lagu dengan full musik. Mungkin 50 alat musik kalau lengkap saudara gereja besar. Tidak. Seberapa Anda memberikan hati Anda waktu ibadah. Amin. Ketika Anda berikan hati, cukup Anda bernyanyi saja di rumah. Hanya bernyanyi dengan tidak ada apapun. Mungkin waktu nyanyi suaranya fals. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh, ada kekuatan Tuhan yang dicurahkan. Amin. Nggak bisa main gitar, nggak apa-apa. Di rumah berdoa bisa. Sendirian bisa. Tapi sungguh-sungguh berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah bisa di mana saja, bukan harus di tempat ini. Ketika Anda berdoa, beribadah sungguh-sungguh di rumah, kekuatan itu dicurahkan bagi kita. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini yang sangat penting. Ada kekuatan ketika kita beribadah. Dan manusia pada akhir zaman memungkiri kekuatannya. Memungkiri itu berarti mengenyampingkan, tidak menganggap, dan tidak peduli akan kekuatan ibadah itu. Sehingga makna dari ibadah itu kosong. Ketika datang, pulang, tidak terjadi apapun dalam hati Anda. Tidak mengalami perubahan apapun. Karena Anda memungkiri kekuatan ibadah itu. Saudara, berikan hati. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Berikan hati. Saudara, pusat dari segala sesuatu itu hati, saudara. Hati yang kita berikan untuk Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh kita berikan untuk Dia. Ada kekuatan tercurah ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Ada jamahan Tuhan dalam hati kita. Hati kita dijamah oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Ketika kita lemah, kita semakin kuat. Amin. Kenapa? Karena kita berikan hati kita. Kita berkorban berat. Kalau kita ibadah, kita berikan hati kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun tetap ada pergumulan itu. Tapi kalau kita sadar karena Tuhan jamah hati kita, ada kekuatan yang baru untuk menghadapinya. Amin. Itu yang terpenting. Bukan berarti ketika saudara punya hutang, datang beribadah, lunas hutangmu. Enggak. Hutangmu tetap ada. Tapi perhatikan, Tuhan akan menolongmu kalau engkau berikan hatimu. Amin. Jangan berdoa, Tuhan, hutangku sekian ratus juta. Ketika aku pulang Tuhan lunaskan. Tuhan bilang tidak. Lunasi hutangmu. Yang katakan Tuhan katakan sudah lunas. Tidak. Tuhan tidak bilang begitu. Yang benar adalah kau pulang dengan kekuatan yang baru, yang berasal daripada Tuhan. Kau menyadari hal-hal yang baru terjadi dalam hatimu. Dan kau berkata, Tuhan, mampukan aku. Dan Tuhan mampukan untuk menghadapi realita hidup. Amin. Pergumulan hidup tetap ada, saudara. Tetapi Tuhan tetap menolong kita. Amin. Itu yang terpenting. Sehingga ini yang dikatakan kekuatan itu menjamah hidup kita. Seberapa hebat, seberapa besar masalah kita. Wah, pasti di masing-masing kita punya masalah begitu kompleks. Begitu banyak. Ya kan? Amin, Bapak Ibu. Banyak sekali. Wah, kalau kita hitung banyak sekali, saudara. Masalah yang dari kita sendiri, tapi masalah juga dari orang, dari tetangga, dari teman, dari rekan sekerja, dari orang tua, dari adik. Wah, banyak sekali kalau kita urutkan. Banyak. Banyaknya minta ampun. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kekuatan yang baru itu ada untuk boleh menghadapinya. Amin. Dan kita semakin berhikmat. Itu yang penting. Kalau masalah itu karena kita lakukan karena kecerobohan kita,
Dan ketika kita beribadah, kita dengarkan firman Tuhan, kita semakin berhikmat. Bukan lakukan lagi. Ini yang disebut perubahan karakter. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang yang datang beribadah kepada Tuhan, itu semakin hari dia dengar firman Tuhan, dia makan minum firman Tuhan, maka hidupnya terbangun, rohaninya semakin berhikmat dia menghadapi kehidupan ini. Sebenarnya bukan hanya itu tujuan kita datang ibadah untuk menghadapi kehidupan perumah kita. Tidak. Harusnya di atas itu, apa dia? Kita menjadi berkat. Jadi ada dua, saudara. Hidup kita juga terbangun, dan kemudian kita jangan lupa tugas kita. Menjadi garam dan terang dunia. Jangan kita hanya berpikir, orang beribadah, Tuhan, aku beribadah, Tuhan, masalahku. Ya nggak apa-apa sih. Tuhan, aku beribadah, suamiku, iya boleh. Tuhan, aku beribadah, keuangan dapur kami, boleh, nggak apa-apa sih. Tuhan kan nggak larang berdoa. Tuhan, aku beribadah untuk anakku, ya boleh. Aku beribadah untuk usahaku, boleh. Tapi itu masih berkaitan dengan pribadi kita, bukan? Kita jangan lupa yang kedua yang sangat penting. Ketika kita beribadah, Tuhan, aku mau menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang kedua, saudara. Banyak kita orang Kristen beribadah itu ibadah yang egois. Ibadah yang egois itu yang saya sebutkan tadi. Hanya datang beribadah untuk memikirkan apa yang ada, pergumulan hatinya. Tetapi yang kedua masih lupa. Yang harusnya itu tugas kita bersama. Apa dia? Menjadi garam dan terang dunia. Sehingga kita pun harusnya jangan lupa berdoa. Tuhan, aku juga berdoa, Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi berkat. Nah ini, kita jangan lupa itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ciri manusia akhir zaman, mereka belum menyadari itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kita? Selanjutnya bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan ketika kita beribadah? Anak-anak Tuhan sudah berbeda. Amin. Yang pertama, anak-anak Tuhan ketika beribadah, maka dia persembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Dia persembahkan. Yang pertama, kebalikan dari ciri-ciri manusia lahiriah. Kita anak-anak Tuhan mempersembahkan hidup kita datang beribadah. Sama seperti imam yang membawa korban yang tak bercacat. Dia persembahkan kepada Tuhan. Dibakar. Sebelum dibawa ke pembantaian, maka diperiksa dulu, jangan sampai ada yang cacat telah korban itu. Domba diperiksa dengan baik, barulah layak untuk dibakar di hadapan Tuhan. Amin. Kita anak-anak Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Kita periksa hidup kita. Kita berdoa. Kita minta pengampunan. Kita terus ingin rindu dibaharui. Bukan karena kita sempurna. Bukan karena kita tidak ada kesalahan. Mungkin saja pun kita tetap ada kesalahan. Tapi hati kita yang rindu untuk mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan hati kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan, kita datang beribadah, kita bawa hidup kita menjadi korban yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Barulah itu tubuh kita itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan karena persembahan kita. Oh Tuhan, aku kasih persembahan paling banyak. Tidak. Tuhan bilang, nyang kau. Aku tidak berkenan karena di hadapan. Tuhan, aku berikan yang terbaik untuk gereja. Nyang kau. Aku paling berkorban banyak untuk gereja. Nyang kau. Tapi kita harus berkata, Tuhan, datang dengan hati yang remuk dan hancur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini tidak layak, mohon pengampunanmu.
Aku ini mohon Tuhan, layakkan diriku di hadapan. Kita menjadi korban yang layak untuk dipersembahkan. Amin. Orang Farisi ahli Taurat berkata, lihatlah, ketika mereka berdoa, oh Tuhan, mereka angkat tangannya ke langit. Merasa dirinya memberikan lebih paling banyak untuk baik Allah. Dan ketika masukkan pun paling banyak. Tapi janda yang miskin malu-malu. Tapi kemudian Yesus berkata, ada seorang yang berdoa. Dia datang dengan menundukkan kepalanya. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia mohon ampun belas kasihan Tuhan. Tapi orang Farisi, lihat, aku mengangkat tanganku. Dibaca. Siapakah di antara mereka yang berkenan? Yesus bilang, orang yang remuk dan hancur hatinya, menundukkan kepalanya, merasa dia tidak layak, dan bahkan dia merindukan agar dilayakkan di hadapan Tuhan. Ahli Taurat orang Farisi mengangkat kepalanya, tetapi dia lupa apa yang dilakukan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, membawa hidup kita. Ketika kita beribadah, benar-benar kita seperti domba yang tak bercacat. Kita bawa hati kita remuk dan hancur di hadapan Tuhan. Kita persembahkan, sehingga ketika itu dibakar hati kita ketika ibadah. Ketika kita berada di sini ibadah ini, hati kita dibakar dan hidup kita menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan sekali-kali datang beribadah tetapi tidak dengan hati yang remuk dan hancur. Jangan pernah datang beribadah dengan asal-asalan. Jangan pernah datang beribadah dengan tidak sungguh-sungguh memberikan hati kita. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang lahiriah. Jadi saudara kalau pernah mendengar kalau banyak orang datang ke gereja untuk show up tuh banyak betul. Di tempat saya dulu begitu. Pokoknya Senin sampai Sabtu itu emasnya kalungnya disimpan dalam lemari. Tapi kalau hari Minggu, wah, dia pakai semua. Itu gereja saya yang dipilih begitu. Ya perspektifnya yang salah, bukan orangnya yang salah, bukan gerejanya yang salah, bukan orangnya. Pasang semua, pasang semuanya saudara, pasang semuanya, kalau ngeri. Makanya orang bilang apa? Seperti toko emas berjalan, itu betul. Iya, belum lagi. Ya kalau di kampung saudara tahu kan, mana ada ibadah kayak begini? Nggak ada Bapak Ibu. Kalau di kampung itu ibadah pakai apa? Kayak apa namanya? Kebaya. Itu ibu-ibu sampai ke bawah itu apa namanya? Iya Pak? Iya, yang sampai ke bawah itu. Iya. Sepatunya yang tinggi. Oh tinggi saudara. Iya, ibu-ibu tinggi. Itu semua wah, orang Batak bilang marhilong, tau marhilong? Bling bling. Iya, orang Batak bilang marhilong. Ya, kalau orang sini bilang bling bling, ibu-ibu ngeri. Kalau udah beribadah, toko emas berjalan. Nah dia lupa dia mau datang beribadah. Dia datang mau untuk menunjukkan jati dirinya, apa yang dia punya. Ini berbahaya saudara. Datang dengan mobil mewahnya, wah, dengan Lamborghini-nya, dengan Ferrari, supaya jemaat lihat, orang kaya. Orang kaya suruh duduk di depan. Nah ini sudah salah. Yakobus bilang, Yakobus bilang ini ditegur keras. Marah Yakobus. Jangan pernah memandang manusia. Bahkan orang yang paling rendah sekalipun, mungkin dia miskin sekalipun,
bagi Tuhan. Matanya tertuju ke sana. Tapi kadang-kadang gereja lupa. Ya, apalagi gereja zaman sekarang, Bapak Ibu coba lihat. Ya, semoga kita jangan sampai begitu. Kalau dia yang sudah datang jemaat Lamborghini, Ferrari, itu semua penerima tamu membuka pintunya. Loh, ini hotel atau apa? Halo, bahaya. Jemaat datang Ferrari, Lamborghini, apalagi yang Eropa-Eropa. Ya, kemudian asal penerima tamunya membuka pintunya. Hey, no, enggak, jangan. Jangan, ini gereja. Kalau hotel boleh. Bedakan hotel dengan gereja. Biarkan dia urus parkiran sendiri. Saudara, hal-hal lahiriah itu masuk ke dalam gereja. Berbahaya gitu. Jangan pernah memandang itu. Jikalau tidak, kita tak ubahnya seperti hotel. Tamu datang, tamu terhormat datang, tamu VIP datang, jemaat VIP datang. Jangan. Saya takut Tuhan tidak pernah berkenan dengan pelayanan kita. Amin. Tuhan tidak pernah berkenan dengan ibadah kita. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Yang pertama saya catat adalah apa? Kita harus datang dengan hati yang remuk dan hancur. Yang kedua, kita datang beribadah, saudara. Untuk apa sih? Kita mau balas kebaikan Tuhan, nggak bisa, saudara. Yang kedua, menaikkan ucapan syukur kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Terus, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa ya kita balas kebaikan Tuhan? Enggak ada, saudara. Jangan pernah berkata ku balas kebaikan Tuhan. Enggak ada itu. Enggak bisa kau balas kebaikan Tuhan. Kau mau berikan ke berapa gereja kepada Tuhan? Enggak ada itu. Enggak. Manusia boleh terkecoh dengan harta, tapi Tuhan, no. Kita tidak pernah bisa membalas sedikit pun kebaikan Tuhan. Enggak ada. Karena kita aja milik Tuhan. Jadi kita datang beribadah. Kita sedang hendak berapa? Ngapain? Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pertolongannya hari lepas hari. Amin. Wah, luar biasa, saudara. Kemarin, 2 hari lalu, dapat video yang sangat bagus dari pendeta. Bagus sekali. Video itu menceritakan tentang seorang pengacara namanya Easy Eddie. Ya, sangat luar biasa. Lawyer, pengacara yang hebat tahun 1800-an sampai 900 berapa. Easy Eddie. Sangat cerdas, luar biasa, saudara. Dia hidup sejaman dengan Al Capone, seorang gangster Amerika yang paling hebat pada zamannya. Alphonse. Ya. Alphonse ini gangster mafia yang hebat. Peredaran narkoba Eropa dia pegang, saudara. Ya, anggotanya begitu banyak, besar gangster, nggak main-main. Senjata semua lengkap, peralatan semua lengkap, polisi aja nggak berani, saudara. Kenapa? Kalau turun anggotanya, polisi pun diberondong habis. Dia kuasai, ekonomi dia pegang, sangat kaya, saudara. Ya, sampai Easy Eddie itu pengacara itu dia bayar. Ya, setiap perkaraku kau harus menangkan. Join. Jadi Easy Eddie seorang pengacara lawyer dengan Alphonse
sepakat, saling mendukung. Saking hebatnya Alphonse Al-Zapin ini, dia kuasai seluruh Eropa, peredaran narkoba, kayanya luar biasa, saudara. Pengacaranya saja, Easy Eddie, dia kasih pesawat jet pribadi. Bayangkan, nggak main-main, saudara. Bukan kayanya kaleng-kaleng, saudara. Bukan kaleng-kaleng kayanya. Untuk pengacaranya saja dia kasih jet pribadi. Dia kasih rumah. Apa itu ya? Kalau rumah satu komplek itu apa namanya? Ya, rumah semuanya itu. Ya, berapa rumah itu dalam satu komplek di bank khusus, nggak bisa ditempati loh, saudara, saking banyaknya. Dia kasih banyak harta. Dia punya kapal pribadi. Bayangkan loh, pengacaranya aja suplai habis sama Alphonse Al-Zapin. Setelah itu anak-anak Easy Eddie ini kaya semua juga. Dia duitnya banyak sekali pengacara karena membela yang jahat. Anak-anaknya dia kasih semua. Tapi setelah berjalan, dia semakin menyadari arti kehidupan. Easy Eddie berpikir, kok kosong. Dengan hartanya yang banyak, hatinya kosong, saudara. Dia pikir, apa hidupku ini? Nggak ada artinya. Bayangkan loh, banyak duit tapi dia merasa memang gak ada artinya hidup ini. Kita sekarang sedang menyadari, hati-hati loh. Orang yang sudah taraf begitu, hatinya muncul kosong. Ya, kosong, gak ada ini hidup ini. Apa yang dia lakukan? Aku harus mengisi hidupku dengan baik. Apa yang bisa kulakukan untuk bangsa? Aku tak berguna karena aku telah membela mafia. Apa yang dilakukan? Dia datangi pemerintah. Dia datangi polisi. Aku salah karena telah membela mafia Alphonse Al-Zapin. Aku salah. Sekarang aku berdiri pada posisi pihak pemerintah. Aku akan membocorkan semua rahasia Alphonse. Tangkaplah mereka. Dan aku tidak akan membelanya. Wah, saudara. Polisi bersama dia, banyak yang ditangkap, saudara. Tapi Alphonse gak gampang ditangkap. Bos gangster gak tangkap. Banyak tempat-tempat yang ditutup. Ya, perdagangan, banyak ditangkap anggota-anggota anak buahnya. Apa yang dilakukan Alphonse Al-Zapin? Al-Capone ya. Dia perintahkan seluruh anak buahnya, waktu Easy Eddie keluar dari rumahnya, dari mobil, begitu banyak ya mafia preman bawa senjata. Ketika dia di mobil, diberondong habis mobilnya. Mobilnya punah, rampis, ringsek. Apalagi orangnya di dalam, habis, mati di tempat. Easy Eddie, pengacara yang tersohor, mati di tempat. Cerita yang kedua, ya, waktu perang Amerika Jepang, ya, waktu itu kapal yang sangat besar, itu ada pesawat ya, biasanya pesawat yang berlabuh ya. Kan kalau mau perang itu kapal itulah yang akan menghantar pesawat itu untuk terbang, gitu ya. pesawat pilot, pesawat tempur. Ya. Kemudian waktu timnya ini naik ke atas, ya, seorang pilot ini naik, ada satu yang tinggal, ya. Saya lupa namanya, Ohio atau apa ya. Wah, bensinnya dia habis. Kemudian dia isi. Waktu dia lihat ke atas, daerah timur atau apa itu, dia lihat ternyata tentara Jepang sudah mengintai dan akan menghancurkan kapal besar itu beserta semua orang dalamnya. Dia yang tertinggal sendiri. Karena apa? Karena dia lupa mengisi bahan bakar. Apa yang dilakukan? Dia isi bahan bakarnya, dia cepat
Ya, pesawat Jepang musuh itu di atas dia habis ya. Ada 9 pesawat dan 5 jatuh. Kemudian langsung dia mendarat. Ya. Dan akhir hidupnya dia mati sebagai pilot pesawat tempur. Siapa dia itu? Dia adalah anak dari Izzy Eddie, pengacara yang mati tadi. Dia pun mati untuk bangsa dan negaranya. Bayangkan apa yang dilakukan Izzy Eddie tadi untuk bangsa dan negaranya. Dan itu tertanam di dalam hati anaknya yang adalah seorang pilot pesawat tempur. Dan dia pun mati untuk bangsa dan negara. Di sini kita lihat saudara, bahwa apa yang kita lakukan pun sebenarnya kita tidak bisa melakukan apapun untuk Tuhan. Ya, sebenarnya kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kalaupun kita persembahkan hidup kita bukan untuk membalas kebaikan Tuhan, amin, nggak bisa. Tetapi walaupun demikian, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, kita harus lakukan untuk mempersembahkan, paling tidak membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita datang, ketika kita beribadah, maka jangan pernah pungkiri kekuatannya. Sebab di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah ada kekuatan Tuhan yang hadir di tempat ini. Jangan pernah merasa kalau ibadah ini, lihat WL singer, lihat pemain musik, lihat pengkhotbah, lihat orang, lihat gedung yang kecil, lihat jemaat ini. Tidak, saudara. Lihatlah ada kekuatan Tuhan. Ada Tuhan di sana. Dan ketika kita sungguh-sungguh memberikan hati kita, disitulah kuasa Tuhan turun menjamah hati kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Jadilah berbeda dengan manusia akhir zaman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita datang memang secara lahiriah, tetapi hati kita pun kita datang, kita bawa kepada Tuhan. Sehingga hidup kita hari lepas hari semakin berkenan. Kita persembahkan hidup kita. Dan ujungnya, harus goalnya, biarlah kita menjadi garam dan terang bagi semua orang. Sehingga kita berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.